Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aujabana wa amarana bisyami wal qiyam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil barakatil kiram. Amma ba'du, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh di lingkungan Masjid Al-Hikmah Komplek Ruri yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu qaimin wal qaimat, muftirin wal muftirat, sidang salat Isya, tarawih insyaallah dan witir yang mudah-mudahan ini malam keberapa? Oh, yang 22, yang 25. Yang 25 mau pulang kampung bulan Ramadan. Di malam yang ke-22 ini adalah medan tempur terakhir yang Rasul sebutkan al-ashrul awakhir, 10 hari terakhir, yang oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, atau yang kita kenal dengan Imam Nawawi, punya kitab namanya Riyadus Shalihin, tamannya orang soleh min kalami sayyidil mursalin, yang diceritakan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasul kalau udah masuk malam ke-22 ngapain? Aiqazo ahlahu, ngingetin keluarganya, bini ngingetin lakinya, bang ini udah malam-malam terakhir Ramadan, abang sono baca Quran di Masjid Al-Hikmah, jangan pulang-pulang. Abang sono yang mulai itikaf kayak Nabi, jangan pulang-pulang. Nah, terus gua sahurnya bagaimana? Tenang aja bang, saya bikinin sahur kesukaan abang, semur daging kebo sama sambal doang, lalapannya daun medek. Pokoknya abang tenang aja, udah di masjid aja. Itu berarti aiqazo ahlahu, ngingetin, bilangin keluarganya ini udah babak final. Bapak juga begitu, Neng, no, besok hari Sabtu malam Minggu gua kagak nemenin ya ke pasar malam. Lu baedanya ke pasar malam, bocah sendalnya luan ada kali, cari sono, duitnya mana bang? Lah kan nyari, dan nyari bagaimana ke urusan lu. Besok hari Minggu ada puribeta pasar, ajak bocah, ngapain keliling, ntar kalau udah capek pulang. Bab kalau di sana aja aus, bocah kesianan. Sebab kalau udah minggu depan udah kagak ada pasar nih. Ini artinya bahwa aiqazo ahlahu, ngingetin ini udah babak final Ramadan. Yang kedua, syadda ma'zirahu, Nabi ngikat sarungnya kencengan dikit. Kalau di pesantren semua yang dadar ada namanya Darussalam Gontor, kalau udah 10 terakhir ini sarung pakai gesper, kenceng ngikatnya, bukanya susah karena ngikat mati. Begitu kiai ngajarin dulunya di Ulu Jami ada Darul Rahman, sama kalau udah 10 terakhir Darun Najah itu pakai iketan juga. Di Senopati dulu pindah sekarang ke Lenteng Agung Darul Rahman, sama ikat berdua.
Artinya Nabi kalau udah terakhir syadda mi'zarahu, diikat kenceng. Artinya apa? No, seminggu ini kita nggak ketemu dulu ya, ampel barang. Lah mengapa bang? Gua mau merah. Mau merah kemana? Merah ke Masjid Al-Hikmah. Ngapain? Itikaf. Maka yang belum niat itikaf ini malam sayang, sebut dalam hati nawaitul i'tikaf, saya niat beritikaf, ya kan, fi hadzal masjid, di masjid daripada Al-Hikmah ini, sunnatan lillahi ta'ala, mengikuti sunnah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Susah bahasa Arabnya, boleh pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Sunda juga boleh, malaikat juga ngerti, paham, pasti dia lagi niat. Paling doanya satu, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang ketiga, wa ahya lailahu, Nabi menghidupkan malam-malamnya. Maka ini malam yang punya vitamin di rumah, redoxon, kalimah ada, minum. Yang di rumahnya ada jamu tolak angin, jangan disimpan aja sampai bulukan itu, minum. Apa? Biar segar, karena ahya lailahu butuh yang namanya fisik yang kuat. Malam ada qiyamul lail, pengen baca Quran, pengen dapat malam Lailatul Qadar. Maka dulu kalau habis tarawih ada pengajian, kita di Mesir waktu itu ketemu guru kita namanya Profesor Dr. Yusuf Qardawi almarhum. Kata beliau, siapa yang mau itikaf di masjid angkat tangan semua. Ada yang nanya, boleh nggak itikaf di rumah? Emang apa? Emaknya kesianan, kagak ada yang nemenin. Kata Profesor Dr. Yusuf Qardawi, waktu itu jabatannya Ketua Asosiasi Dai Sedunia. Kata beliau, yabni, wahai anakku, jangan kau cari Lailatul Qadar di masjid ini. Jemput, temui Lailatul Qadar yang di rumahmu. Siapa itu? Nemenin emaknya. Kali emaknya pengen makan cireng, orang ada yang gorengin. Kali emaknya pengen ngeteh, orang ada yang bikinin air. Agak ada yang masakin air panas. Nah, sama orang tua juga pengen ketemu Lailatul Qadar. Abang-abang Gojek yang jaketnya hijau, yang jaketnya oranye, yang jaketnya apa tuh, pink apa-apaan tuh udah. Lah bagaimana ceritanya kalau saya itikaf, dapur kagak ngebul. Kalau HP saya matiin itikaf, yang ada saya kena tegur, dimatiin mulu, mau kerja kagak sih? Ini bagaimana? Ini kata beliau, ada dua yang jawab, satu Profesor Dr. Yusuf Qardawi, yang kedua Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Beliau sampaikan, wala tadri, jangan cuma nyari Lailatul Qadar di jami, di masjid rumah Allah, tapi Lailatul Qadar ada di rumah kita, ada di motor kita, ada di kerjaan kita, yang memang itu adalah hajat orang banyak. Maka Lailatul Qadar mendatangi, bukan kita mendatangi Lailatul Qadar. Sebab Rasul cuma mengingatkan, man qoma imanan wahtisaban, siapa orang yang menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail. Enggak disebutin 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, enggak, yang penting dihidupin. Nabi juga enggak pernah nyebutin ibadah yang spesifik, cuma satu Rasul menyatakan, taqarruban ilallah, mendekat kepada Allah. Kalau abang Gojek ini nariknya bismillah, amantu billah, aku berserah diri kepadamu ya Allah,
tawajjahtu lillah, aku narik ini buat duitnya anak bini, bukan buat janda sebelah. Ya Allah, saya narik bela-belain biar bocah bisa punya pakaian yang layak, biar sama-sama girang ketika Idul Fitri. Maka itu taqarruban, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja, siapa yang keluar dari rumahnya fi kasbir rizki, nyari duit, nyari nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hatta ayyarji'a, sampai dia pulang. Maka kita berbeda dengan negara-negara lainnya. Kalau ada saudara kita yang bilang Rasul itikaf 10 hari terakhir, Rasul itikaf itu itikafnya di Madinah, Rasul itu pemimpin negara, presidennya beliau, panglima tertinggi dari masyarakat madani atau civil society, beliau yang menciptakan, mendirikan peradaban Madinah. Wajar kalau Rasul kemudian itikafnya di Masjid Nabawi. Sekarang kalau kita lihat Saudi, sudah pengumuman kemarin, tidak ada transaksi perbankan, pendidikan diliburkan, semua aktivitas sudah masuk pada cuti bersama. Berbeda sama Mesir. Kalau Mesir baru libur tanggal 26 besok, miriplah sama kita kira-kira. Cumanan tadinya masuk kantor jam 8 diganti jadi jam 10. Yang tadinya pulang jam 4 jadi jam 3, sekarang jam 2 udah pada pulang. Bocah pada libur sekolah, besok hari Senin pada libur. Artinya sekolahan nanti diliburkan, pekerjaan diringankan. Kita baru libur tanggal 27, masih masuk 28 baru yang namanya cuti bersama. Presiden kita bukan Raja Salman, presiden kita masih Prabowo. Maka suka nggak suka, mau nggak mau, kalau kagak mau dipotong gajinya ya masuk kerja, kalau kagak kerja dipotong buang makannya, dipotong tunjangannya. Maka tetap ikut kerja. Kalau sempat kita iktikaf, kalau nggak bisa bahwa Lailatul Qadar mendatangi kita. Yang sering pulang kampung bisa lihat tuh, setiap ada posko, setiap ada titik kumpul, pasti ada bengkel 24 jam. Kadang-kadang montirnya mau itikaf, kosong nih mobil, itikaf dia. Begitu mau nyampe ke musola, ke masjid, tiba-tiba ada mobil mogok. Maka dia berkorban tidak ikut itikaf, ngebenerin ini mobil, biar orang ketemu keluarganya di kampung. Maka ini bagian dari taqarruban ilallah, mendekat kepada kasih sayang Allah. Maka saya tutup apa yang sudah disampaikan maklumat oleh DKM kita barusan. Sudah dibuka, diterima zakat fitrah dan zakat mal. Orang-orang yang sering berbagi, memberi, maka dia disebut dengan sohibul mal. Tapi yang sering ke CBD, sering ke Plaza Baru Ciledug, sering ke Cipadu, itu berarti sohibul mall. Beda sohibul mal sama sohibul mall. Tapi ada satu lagi yang asal ke Masjid Al-Hikmah, matanya merem aja, merem, nyender aja nyender. Asal ketemu tembok kayak nempel ada perangkotnya. Di masjid merem, di motor merem, di lampu merah merem. Orang udah hijau dia masih diem baik, berarti itu orang pules.
Nabi ini sohibul mal bukan, sohibul mall juga bukan. Berarti apa dia? Sohibul molor. Ayo, jangan jadi sohibul molor, sohibul mal. Sekarang waktunya ada dua kategori kata Rasul, ada waktu ijaz, ada waktu wujub. Ada waktu yang sudah diperbolehkan dan ada waktu yang harus dieksekusi. Kapan itu? Waktu sekarang sudah diumumkan, itu namanya waktu ijaz, udah boleh, jangan ragu-ragu. Ada kesempatan bayar. Habis terawih ambil handphonenya, cek saldonya. Biasanya ada orang yang ditransfer gajinya di atas tanggal 21, boleh jadi ini malam gajinya udah masuk. Bahkan kadang-kadang ada gaji 13, 14, gaji pokoknya cuma 2 juta tapi tunjangannya 80 juta. Ayo kita intip. Saya mah nggak wajib zakat kali. Atas siapa? Cara tahu kita kena zakat atau tidak, ikutin Nabi. Nabi bilang harta kita kalau 85 gram emas itu kena zakat. Nah sekarang emas berapa duit? Yang 24 habis, di pasaran kagak ada, di Ciledug juga orang nongol kecuali di Haji Murdani. Di Haji Murdani dia punya tuh berangkas emang yang 24 semua, tapi dia nggak punya emas 21. Yang lain di Kebayoran emas 21 semua. Lagi turun emang sekarang 500.000. 500.000 dikali 85 gram emas berapa duit tuh? Banyak ya, 42.500.000. Gaji kita tiap bulan, ketemu puasa cuma sekali selama setahun, maka 42.500.000 dibagi setahun. Setahun berapa bulan? 12 bulan, berarti 42.500.000 dibagi 12 bulan jadinya 3.530.000. Taruh dah, lempengin 3,5. Berarti yang ini malam ngelihat di saldonya gajinya 4 juta, wajib zakat nggak? Wajib. Orang 85 gram 3,5, 3.500.000 gajinya 4 juta, berarti zakatnya berapa? Pak, ini kalau diajakin ngomong zakat pura-pura bego ini. Zakat berapa persen? 2,5. 4 juta 2,5 berapa? Nah, cepet 100.000 kan, 1 juta 2,5 berapa? Gigo. 2 juta gocap. 4 juta berarti cepet. Cepet doangan dari 40 lembar tuh 2, 3, 40 lembar diambil selembar, kasih Masjid Al-Hikmah. Emang berat banget apa? Dari 40 cuma ambil betok atau doangan. Begitu dicek duitnya, ternyata ada tunjangan ini segala macam, gaji 13 jadi 10 juta. Berapa zakatnya 10 juta? Kali dia 2,5 berarti 250.000. 100 lembar yang dicabut cuma 2. Berat nggak kira-kira? Ribet kali ya, susah ya kan? Itu kudu dibayar. Tadi DKM kita udah kabarin 2,5 kilo atau 3,5 liter, betul? Maka itu ngikutin Nabi. Yang mau 2,5 silahkan, sebab yang namanya bayar zakat itu berapa? 1 sok. 1 sok itu berapa? Ada yang bilang 50 kilogram. Itu mah bukan 1 sok tapi 1 sak. 1 sak semen 50 kilo. Kalau ini 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud.
Mud tuh bagaimana? Ngeraup beras pakai dua tangan, ini namanya mud. Madda ya mudu, tangan disatuin, mudda, raup ambil. Kalau dikiloin itu 7 sampai 7,5 on. Yang bayar 2,5 berarti ikutan yang 7 on. Kalau yang ikut 3,5 berarti ikut yang 7,5 on. Itu artinya itu kudu kita bayar kalau kita masih hidup. Sampai kapan? Sampai qamal khatibu alal mimbar, khatib udah naik ke mimbarnya. Jangan sampai begitu khatib udah naik kita belum bayar zakat, maka puasa kita, tarawih kita mu'allaqatun, digantung Allah bainas sama'i wal ar, antara langit dan bumi. Mudah-mudahan yang lagi pada bunting diinget-ingetin, kalau dia brojol malam takbiran berarti bayar zakat nggak? Bayar, sama sama yang tua berangkat. Biar kata dia merah tetap bayar. Jagain, khotib belum naik, bininya WA, bang, neng udah brojol, berarti dia kudu ngomong sama DKM buat transfer ya nih, buat zakat anak yang baru lahir. Kecuali khotib udah ngomong assalamualaikum, telepon bunyi, neng brojol, bayar zakat ya? Kagak, karena khotib udah naik mimbar. Sedekah aja buat khotibnya sama DKM ya. Begitu kira-kira, mudah-mudahan kita sehat panjang umur, ketemu Ramadan setelahnya, dan mudah-mudahan kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain? Emang belum pada mandi begini? Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang ya numpang nyuci kaki lagi. Usikum manasik kita kalau fakat fazam wa taqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.